yang telah Allah berikan kepada kita semua. Lalu sebagai seorang hamba yang harus selalu bersyukur atas segala nikmat tersebut, selalu lisan kita, iman kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat teriringkan salam selalu kita curah limpahkan kepada uswah teladan, baginda ialah nabi yang tak pernah ke Bandung tetapi namanya tetap tersanjung, ialah nabi yang tak pernah ke Bogor tetapi namanya tetap tersohor, nabi yang tak pernah kemana Bapak Ibu? Nabi yang tak pernah ke Cimanggis tetapi namanya tetap menjadi artis, ialah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang rela bermadikan darah, berselimutkan anak tombak, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bendera merah putih indah berkibar, melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau kata Ustadz Adi itu alhamdulillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk masih bisa merasakan bulan yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Dan saya yakinnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kesempatan kepada seorang hamba berupa usia, waktu, umur, waktu luang, waktu kesempatan untuk menerima kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Ramadan tersebut, kecuali Allah sendirilah yang ingin betul-betul memberikan kemuliaannya kepada kita semua. Lantas sebagai seorang hamba yang harus selalu bersyukur atas segala nikmat tersebut, marilah kita bersama-sama mengoptimalkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan dengan mengerjakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua sebagai seorang hamba, dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa-apa yang telah Allah larang kepada kita semua. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang terkhusus kepada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kamu orang yang beriman berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari ayat tersebut terdapat kalimat tattaqun yang pada inti dasarnya adalah tingkatan takwa. Tetapi sebelum kalimat tattaqun itu didahulukan, ini diawali dengan kalimat la'alla. Kalimat la'alla di dalam ilmu nahwu itu disebut dengan kalimat harfut taraji. Apa itu kalimat harfut taraji? Kita ambil pendapat dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Setiap ada suatu keinginan besar yang ingin diraih oleh seorang hamba, tetapi diawali dengan kalimat la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan tersebut tidak akan mungkin mudah tercapai kecuali dengan kesesungguhan dan keseriusan dalam melaksanakannya. Oleh karena itu Bapak jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup kalimat puasa dengan kalimat la'alla atau la'allakum dan diakhiri dengan kalimat di akhirnya tattaqun, ini seolah-olah memberi pesan kepada kita semua bahwa tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan kenaikan takwa di dalamnya, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh dan serius dalam melaksanakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di bagian terakhirnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita semua 3 amalan utama ketika datang bulan Ramadan, dan sampai pada saat sekarang inilah yang menjadi kurikulum Ramadan Nabi beserta para sahabatnya. Apa di antaranya? Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Salah satu amalan utama ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya gemar untuk meningkatkan sholatnya.
kalau meningkat secara singkatnya bertambah dari yang hanya sekedar fardu kita lakukan ditambah beserta sunnah-sunnahnya. Yuk Bapak Ibu jamaah sekalian yang merasa selama bulan Ramadan ini masih banyak dan lalai terhadap sholat sunnahnya, apalagi ketika di dalam bulan Ramadan ini pula Allah lipat gandakan pahala amal ibadah apa yang bisa kita lakukan. Apabila kita telah bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah tersebut, terutama ibadah sholat sunnah fardunya, apabila masih terdapat kekurangan pula, boleh kita tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya. Boleh ketika selesai sahur boleh kita luangkan waktu sejenak untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Boleh ketika selesai sholat subuh kita melanjutkan dengan tadarus Al-Quran sambil menunggu waktu syuruk tiba. Boleh ketika waktu pagi pula luangkan waktu hanya 5 menit saja Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat sunat duha. Dan ketika untuk ke masjid, boleh kita datang untuk lebih awal bisa melaksanakan sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggerakkan iman kita, hati kita untuk bisa melaksanakannya. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila kita terbiasa untuk melaksanakan hal tersebut di dalam bulan Ramadan, dan insya Allah di dalam bulan-bulan berikutnya kita menjadi mudah dalam melakukan suatu hal tersebut insya Allah. Selanjutnya poin yang kedua adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu amalan utama ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ialah gemar untuk sering tadarus Al-Quran, mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Karena Ramadan tersebut menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Salah satu berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan kita cara membacanya, dan disebut dengan qiraah. Adapun orang yang membaca Al-Quran itu disebut dengan qari. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini menjadi contoh bagi kita semua. Al-Imam Asy-Syafi'i mempunyai sebuah kebiasaan ketika datang bulan Ramadan, beliau dalam satu harinya bisa menyelesaikan 2 kali khatam Al-Quran. Lalu bagaimana ketika full 30 Ramadan, berarti 60 kali khatam Al-Quran. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang telah Allah jamin surganya dalam menyambut bulan Ramadan, para tabi'in, para ulama salafus saleh. Dan tentunya jangan kita ragukan keimanan mereka lagi dalam menyambut bulan Ramadan. Yang kita ragukan adalah keimanan kita sendiri dalam menyambutnya. Apabila kita tidak bisa mencontoh mereka semua, setidaknya ketika datang bulan Ramadan kita sering tadarus Al-Quran, kita sering memahami, mentadabburi isi kandungan Al-Quran, dan setidaknya kita juga berusaha untuk bisa ketika datang bulan Ramadan kita bisa setidaknya 1 kali khatam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk melaksanakannya. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya poin yang terakhir atau poin yang ketiga ialah berinfak dan bersedekah. Salah satu amalan utama ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya gemar untuk meningkatkan infak dan sedekahnya. Hadisnya ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang bunyi hadisnya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan berhati lemah lembut, dan bertambah dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Apa yang Rasulullah SAW siapkan ketika datang bulan Ramadan ialah menyiapkan anggaran kepada seluruh para sahabatnya. Yuk yang ingin berinfak, yuk yang ingin bersedekah, Rasulullah SAW siapkan ketika datang bulan Ramadan. Dan di dalam konteks ini pula Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan hanya berbentuk materi yang bisa kita infakkan, bisa juga berbentuk makanan untuk orang yang berbuka puasa. Hadisnya ada yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, barang siapa yang menyiapkan bukaan untuk orang yang berpuasa, walaupun hanya sebiji kurma dan sehirup air, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah 3 amalan utama ketika datang bulan Ramadan, dan ini menjadi kurikulum Ramadan Nabi beserta para sahabatnya. Yang pertama adalah meningkatkan sholat, yang kedua adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah berinfak dan bersedekah.
Demikian ceramah singkat yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk jamaah sekalian, dapat salam dari santri Nurul Iman, katanya di grup, titip salam untuk jamaah katanya. Ya, insyaallah sudah disampaikan ya Bapak. Mohon mungkin atas terima kasih untuk santri-santri kita yang dulu katanya rindu mau datang tapi pada jauh semua Pak. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.